wanita bernama Owen. Dia selalu mengikuti aktiviti belia seperti Caroline. Dia merupakan seorang yang tinggal dan akan merayakan hari jadinya yang ke-19 tahun. Lalu dia pun pulang ke rumah. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Owen, happy birthday to you. Ibunya sangat sayang kepada si Owen, sebab itulah satu-satu anaknya. Lalu si ibu pun mengingatkan si Owen. Pak Owen, besok jangan lupa kau pergi gereja. Sudah 3 minggu kan di gereja. Dan si Owen menjawab, malah saya pergi besok mak, absen dulu lah. Bis 5 malam ada main bola di TV, jam 3 pagi, mana sempat tuh. Lalu kawannya pun menyambut, mana boleh, kalau ikut Caroline mesti mau pergi gereja. Nama rapat registro, belakang lebih ke bola, dulu jadi ulangan dah. Lalu si Owen pun menjawab, bayalah, banci so, mau bangun lagi nih besok. Begitulah sikap si Owen yang malas datang ke gereja pasal mau tinggal main bola saja. Dan keesokan harinya si Owen pun datang ke gereja. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Namun begitu, sikap si Owen yang tidak menghormati misa kudus tetap mengganggu rekan-rekannya. Yang kecil pada coba. Anak bawa I like diri. Dan Fadil pun memberikan khotbah yang singkat dan padat. Berjaga-jagalah dan bersiap sedialah, karena kerajaan Allah akan datang. Si Owen pun menyambut, Sepadu nih tampil dan pagi menjaga bola. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu dia pun keluar dari gereja dan meneruskan perjalanannya pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, sekumpulan belia yaitu rakan-rakannya memanggil si Owen. Sini Bo. Malam ini ada latihan perundingan jam 7 tuh. Tapi malas mau pergi nih, boring mbak. Anak marah rasanya nih. Pakata ini malam kita pergi kopi. Rokok-rokok punya macam. Oke, alright, let's party tonight. Dan si Owen pun meneruskan perjalanannya balik sambil berpikir, Allah, kalau rokok-rokok kita ada lagi duit. Kalau setakat satuin satu orang, mana cukup. Mana mau dapat duitnya? I know. Dan dia pun sampai di rumah disambut ibunya yang tercinta. Hai ma, I'm coming home. Baguslah, begitulah anak yang baik. Mestilah baik mak, kan ayah aja satu-satunya anak mak. Mak, coba tinggal lu tuh pipe sana, kesempatan tuh tahu. Tadi saya nampak air gas berlimpah-limpah jatuh ke tanah. Iya kak, mau pergi minggu dulu lah. Lalu dalam kesempatan ini, si Owen pun masuk ke dalam bilik ibunya untuk mencuri. Namun, si Owen tidak dapat mencuri karena terpaksa mengikuti melodi musik arahan direktur. Cepatlah si bunyi, palat sudah sebelah di atas nih. Duit tarik, tak itu lagi kita di malam. Begitulah sikap si Owen, karena Tiger terpaksa mencuri. Lalu pada waktu malam, si Owen pun meminta kebenaran untuk keluar pelatihan Caroline. Mak, jangan lu jalan nggak? Wah, bagus-bagus nak di sana. Mari cium pipi dulu. Jalan mak, bye-bye. Begitulah pembohongan si Owen. Konon mau pelatihan Caroline, tetapi di sebaliknya 1, 2, 3, 4 Father gentleman. Nah, kita lihat
daya si Owen dengan kebohongan. Bilang latihannya Roro, rupa-rupanya pipa pula. Dalam kesibukan suasana clubbing, dia pun ternampak seorang gadis, lalu dia pun mendekatinya. Hai, maksudnya gue datang seorang-seorang tuh. Apa? Itu dengan laki kita. Hah? Laki? Ini orang nih. Tak boleh lah. Yang penting sok. Jom, cekin. Ada match juga mah. Gila, ada laki dari sini. Lalu si Owen pun membawa bini orang untuk kepuasan nafsunya. Namun tiba-tiba, Hei, mau buat sabini sah? Mau cekes kan? lalu suasana pun riuh. Si Owen kena kasih sabar. Ketumbo muka kau, ketumbo muka kau. Dan si Owen kena punch di muka. Dia pun balik dalam keadaan mabuk dan dengan perasaan yang tidak puas hati. Ais, siapa laki-laki? Ingat kau tak bisa buka. Waktu betul, lu boleh kau punch di bawah saya. Lalu ibu si Owen pun berkata, Apa ini Owen? Kenapa kau balik mabuk sendiri? Bukan kau bilang latihan Carolina tadi? Latihan Carolina apa kamu nih jam 12 malam? dan si Owen pun menjawab, Ay, ama, pedam sana. Kau pun sama juga. Muka kau nya, saya benci mau tengok. Terus kau matilah sana. Lalu ibunya berlutut menangis sambil berkata, Owen, kenapa kau mau begini? Mau ngapa kelihatan tuh pasal? Kenapa makin mau begini? Saya masih motor-motor. Bapak kau minta dah sudah. Sampai hati keluar begini Owen. Diam, berdiri cepat. Kenapa yang mama tak tampar kau nih? lalu si Owen pun menampar ibunya. Ay, saya di mana nih? Mak, oh mak. Di dalam kegelapan muncullah Yesus dan berkata, Salam hai anakku Owen. Tahukah engkau bahwa hari ini adalah hari penghakiman engkau melalui pemeriksaan batin? Jawab Owen. Yesus, saya belum bersedia untuk semua ini. Lalu Yesus berkata, Berjaga-jagalah dan bersiap-sedialah, karena kerajaan Allah akan datang. Bukankah engkau pernah mendengar ayat ini? dan si Owen pun terkejut, lalu teringat kepada khotbah pada yang mengatakan ayat tersebut. Pernah engkau bersaksi bagiku melalui 10 perintah yang kuberikan kepadamu, yaitu perintah pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih segala sesuatu. Perintah kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Perintah ketiga, ingatlah dan kuduskanlah hari Tuhan. Perintah keempat, hormatilah ibu bapamu. Perintah kelima, jangan membunuh. Perintah keenam, jangan berzina. Perintah ketujuh, jangan mencuri. Perintah ke-8, jangan bersaksi bohong terhadap orang lain. Perintah ke-9, jangan ingin berbuat curang terhadap istri orang lain. Dan perintah ke-10, jangan ingin memiliki kepunyaan orang lain. Lalu si Owen pun tersentak dan teringat akan perbuatannya. Sesungguhnya aku mengasihi engkau, wahai anakku. Aku tidak pernah lelah ataupun jemu untuk datang menyambut engkau. Tetapi di dalam ke-10 hukum perintah ini, engkau telah melanggar hampir kesemuanya. Lihatlah para malaikat yang berbaju putih di depan engkau. Mereka sendiri telah menyaksikan perbuatan-perbuatan di dunia. Wahai anakku, aku terpaksa meninggalkan engkau. Tidak, Yesus, jangan tinggalkan saya. Saya menyesal atas segala perbuatan yang saya telah lakukan. Sudah terlambat, nak. Lalu setan iblis pun datang mengambil si Owen. Si Owen pun ketakutan dan setan pun bersorak dengan gembira sambil berkata, Welcome to the club, Owen. pada masa yang sama, si ibu pun berdoa untuk anaknya. Yesusku,
Ampunilah dosa anakku. Dia tidak tahu apa-apa. Jauhilah dia daripada kuasa roh jahat. Maka dengan itu, saya satukan doa yang telah diajarkan oleh Engkau. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Lalu Yesus pun mendengarkan doa si ibu itu dan menyelamatkan si Owen. Terjadilah pertarungan Yesus dengan si iblis. Lalu Yesus mengusir setan itu. Dalam masa yang sama, si Owen pun pergi mendapatkan ibunya yang dalam keadaan tenang. Mak, maafkan Owen, Mak. Owen, ibu terpaksa meninggalkan engkau, nak. Ibu sayang kepadamu. Maafkan ibu. Ibu terpaksa tinggalkan kau dan berjumpa dengan ayahmu yang telah lama pergi. Tidak, Mak. Jangan, Mak. Jangan tinggalkan saya. Lalu ibunya pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Mak, tidak. Belum lagi. Lalu pada keesokan harinya, si Owen pun terjaga dari tidur sambil terkejut. Mak, oh Mak, mana kau, Mak? Dan si Owen pun bergegas ke bilik ibunya. Ternyata ibunya masih hidup dan sedang tidur. Si Owen pun terdiam sebentar. Rupanya itu semua adalah mimpi yang membuatkannya sedar dan teringat akan 10 perintah Allah. Lalu si Owen pun menangis di kaki ibunya sambil berdoa. Tuhan yang Maha Baik, aku menyesal atas segala perbuatan dan berdosa terhadap Engkau dan sesama manusia. Lebih-lebih lagi terhadap ibuku. Engkau sangat baik, tetapi dosa-dosaku telah menyakiti dan merisaukan hatimu. Dengan pertolongan rahmat-Mu, aku sungguh-sungguh memperbaiki hidupku dan tidak mau berdosa lagi. Bantulah aku dalam 10 perintah Allah, agar saya dapat bersaksi bagi Engkau. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Dan ibunya pun terjaga dari tidur. Baik, kamu bukan nangis nih, nak. Kenapa tiba-tiba begini? Mak, maafkan saya, Mak. Ish, jangan menangis begitu, mana? Macam mau mati sudah menangis begitu. Si Owen pun teringat akan mimpinya dan dia pun tersenyum. Mak, sakit saya tampar. I'm very sorry, Mam. Mari saya masak untuk Mak. Sayang, Mama. Dan si Owen membawa ibunya ke dapur. Para pewarta sekalian, kami mengambil 10 perintah Allah di dalam lakonan kami karena ingin menyedarkan dan mengingatkan kita semua. Karena kita percaya dalam diri kita masing-masing, kita mungkin lupa akan perintah-perintah ini. Kami lakukan setiap watak-watak ini karena inilah yang terjadi di dalam kehidupan belia sebagai seorang pewarta. Walaupun kita rajin melayani Tuhan, tapi kita mungkin abaikan 10 perintah Allah. Marilah kita memeriksa batin kita dan menyadari akan perintah-perintah ini. Lakonan sebentar tadi tidak pernah mengena dengan cerita yang lain. Sekiranya ini hampir sama dengan kehidupan kita, marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita. Inilah kami, Belia Saint Benedict Binaung dengan ragam kami yang berbeza.